Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 477. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Di beberapa titik, Helen sudah berdiri di depan pintu kedai kopi. Setelah melihat semua ini, senyum yang sangat menghina muncul di wajahnya. Dia berjalan ke Ariel, berkata dengan ringan, hanya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan limbah ini. Apakah ini membuatmu merasa lebih unggul? Tidak buruk menjadi sampah, kata Ariel. Helen menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sangat meremehkan perilaku Ariel, mengandalkan yang kuat untuk menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ini adalah kinerja yang sia-sia. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sampah adalah sampah. Melihat pelayan telah menghapus videonya, Ariel berkata setelah melempar telepon ke Suhartono. Pergilah, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan. Sekelompok orang berebut untuk lari dan meninggalkan kafe. Pelayan berulang kali mengangguk terima kasih kepada Ariel, tapi Ariel hanya tersenyum ringan. Kembali ke posisi, Ariel bertanya pada Helen, apakah kamu perlu minum? Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, cepatlah. Waktuku sangat berharga, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya untuk sampah sepertimu. Helen berkata dengan dingin. Dia sangat enggan untuk datang temui Ariel. Karena itu akan membuatnya merasa bahwa identitasnya diremehkan. Lagi pula, kualifikasi apa yang pantas untuk orang seperti Ariel datang secara langsung. Tetapi karena apa yang dikatakan Ariel, Helen harus terpaksa datang lagi. Jangan terburu-buru. Biarkan aku menunjukkan sesuatu yang bagus dulu, kata Ariel sambil tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya. Saat Helen melihat video tersebut, wajahnya tiba-tiba menjadi murung. Ini adalah foto dirinya membawa Aldi ke komunitas lama. Dan setelah video tersebut diedit, makna yang diungkapkan sangat jelas. Helen dan Aldi pergi dulu. Lalu dia keluar sendirian, membawanya ke Samsir. Lalu keluar bersama Samsir. Dari awal sampai akhir, Aldi hanya masuk tapi tidak keluar. Jika video ini dilihat oleh Bakhtiar, Helen tidak akan bisa selamat. Tidak ada cara untuk menjelaskannya. Di mana kamu mendapatkan videonya? Helen menggertakkan giginya dan menatap Ariel. Ingin membunuhnya. Kamu tidak perlu khawatir dari mana asalnya. Aku penasaran. Jika Bakhtiar melihat video ini, apa yang akan dia pikirkan? Aldi seharusnya sudah mati sekarang. Kurasa kamu tidak memiliki kemampuan untuk membawa Aldi hidup kembali, kan? Ariel berkata sambil tersenyum. Helen hanya memiliki satu pikiran sekarang. Untuk membiarkan Samsir membunuh Ariel, dan membunuhnya dengan segala cara, sehingga Bakhtiar tidak dapat mengetahui tentang video tersebut. Jika kamu ingin membunuhku, aku menyarankan kamu untuk melepaskan ide ini. Selama aku mati, videonya akan segera diposting di internet, dan kemudian akan ada orang yang menyebarkan momentumnya. Akan sulit bagi Bakhtiar untuk mengetahui tentang masalah ini, Ariel berkata. Sebelum datang menemui Helen, Ariel sudah memikirkan semua kemungkinan situasi. Dia tahu bahwa Helen pasti ingin membunuhnya setelah melihat videonya. Dan ada cara untuk membuat Helen menghilangkan ide ini. Hanya ada satu metode, yaitu memberitahu Helen bahwa meskipun dia meninggal, videonya akan disebarluaskan oleh orang lain. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Helen menjadi semakin jelek. Pegangan seperti itu yang jatuh ke tangan Ariel merupakan pukulan yang sangat fatal baginya, dan dia mungkin dipimpin oleh Ariel. Ini adalah konsekuensi yang benar-benar tidak dapat diterima Helen. Dia adalah keturunan tertua dari keluarga Wibowo, dan dia lebih mungkin menjadi kepala keluarga Wibowo di masa depan. Bagaimana dia bisa dipimpin oleh sampah? Ariel, apa yang kamu inginkan? Kata Helen. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang aku inginkan, tapi kamu. Aku, Helen mengerutkan kening.
dan bertanya tanpa alasan. Apa maksudmu? Aku tahu apa yang kamu inginkan menjadi patriark keluarga Wibowo. Dan Aldi adalah rintangan terbesarmu. Jadi tidak ada yang bisa bersaing denganmu untuk posisi patriark sampai dia meninggal. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa kematian Aldi tidak begitu mudah untuk ditutup-tutupi? Jika kamu ingin menyalahkan pada saya pasti tidak akan setuju. Saya hanya bisa menunjukkan videonya kepada Baktiar, kata Aldi. Jangan basa-basi denganku. Bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Helen tidak mau mendengarkan ini. Karena Ariel sedang mencarinya. Orang ini pasti merencanakan sesuatu. Singkatnya, kematian Aldi tidak cukup bagimu untuk duduk kokoh sebagai kepala keluarga Wibowo, kata Ariel. Aldi sudah mati. Di antara garis keturunan langsung keluarga Wibowo, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk merampokku? Menurutmu mengapa aku tidak bisa mengambil posisi patriark? Kata Helen dengan nada menghina. Putra Baktiar sudah mati. Jika dia tidak menemukan kebenaran, dapatkah dia bersedia? Ariel tertawa. Jadi menurutku, kematian Aldi saja tidak cukup. Baktiar juga harus mati. Merinding muncul di seluruh Helen seketika. Baktiar meninggal. Dia tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan pada Baktiar. Membunuh Aldi sudah menjadi hal yang paling keterlaluan yang bisa dilakukan Helen. Dan akhir-akhir ini dia akan mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Bermimpi bahwa Aldi meraih kakinya dan memohon belas kasihan. Setiap kali dia bangun di tengah malam, Helen merasa seseorang sedang mengawasinya secara diam-diam. Jadi sekarang dia bahkan tidak berani mematikan lampu di malam hari. Jika Baktiar terbunuh, dia pasti akan menanggung penderitaan yang lebih besar di dalam hatinya. Dan dia juga akan tersiksa secara mental oleh hal-hal ini. Tidak mungkin. Helen menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Dan berkata, kamu pikir aku membunuh ayahku? Ini sama sekali tidak mungkin. Jangan terlalu yakin. Kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan membunuh Aldi sendiri ya. Tapi sekarang, kamu sudah melakukan ini, kata Ariel dengan ringan. Kedua hal ini berbeda sifatnya. Bagaimana bisa dibandingkan? Balas Helen. Berbeda. Aldi akan mencegahmu menjadi patriark. Begitu juga Baktiar. Apa bedanya? Apakah kamu bersedia sampai ke titik ini? Tetapi gagal. Apakah kamu bersedia memenjarakan Baktiar seumur hidup? Dia tahu bahwa kamu membunuh Aldi. Apakah kamu masih bisa bebas? Ariel berkata. Pertanyaan-pertanyaan ini memukul Helen dengan keras seperti bel. Tentu saja dia tidak akan didamaikan. Bahkan saudara laki-lakinya sendiri akan dibunuh. Sebagai kepala keluarga. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Ketika ekspresi Helen berangsur-angsur menjadi ganas, Ariel mengetahuinya. Hatinya sudah terguncang. Dan dia melanjutkan, selama kamu menjadi kepala keluarga, di masa depan keluarga Wibowo, kamu akan memiliki keputusan akhir. Siapa yang peduli tentang bagaimana Baktiar dan Aldi meninggal? Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Ariel, jangan membingungkan orang dengan gosipmu di sini. Apakah saya menyesatkan publik? Kamu tahu betul di hatimu sendiri. Jika kamu ingin mendapatkan posisi patriark, ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Kecuali jika kamu bersedia menyerah dan menggunakan kebebasanmu untuk meminta maaf kepada Baktiar. Lagi pula, kamu membunuh putranya. Ariel berkata, aku membunuh putranya. Bukankah itu terlalu kecil? Untuk mencegah siapapun mengancam saya diam-diam membunuh anak haramnya. Beberapa anak haram bahkan tidak tahu tentang dia. Tahukah kamu berapa banyak upaya yang telah saya lakukan untuk posisi patriark? Jika kamu ingin saya bersedia, itu sama sekali tidak mungkin. Helen menggertakkan giginya dengan ganas. Ariel ngeri. Wanita ini bukan yang pertama kali membunuh putra Baktiar. Mendengarkan nadanya, dia juga kehilangan banyak anak haram Baktiar. Wanita ini terlalu kejam. Benar, semakin kamu memahami Helen, semakin Ariel dapat memahami kengerian wanita ini. Tapi ini adalah hal yang baik untuk Ariel. Semakin kejam Helen, dia dapat menggunakannya untuk membunuh Baktiar. Ini peluang lebih besar. Ariel berbisik di telinga Helen. Jika kamu tidak gila, kamu tidak akan selamat. Karena kamu telah membunuh begitu banyak orang. Mengapa kamu peduli untuk membunuh satu lagi Baktiar?
Ya, begitu banyak orang telah terbunuh. Dan saya tidak peduli lagi. Selama dia bisa mengambil posisi patriark, dia tidak akan segan-segan membunuh ayahnya sendiri. Ariel, kamu ingin mengubahku menjadi boneka, bukan? Dengan bukti-bukti ini di tanganmu, kamu dapat membiarkan aku melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan. Dan aku harus melakukan apapun yang kamu inginkan, kata Helen enteng. Saya hanya orang luar, bahkan jika saya mengetahui hal-hal ini, apa yang dapat saya lakukan? Akankah orang-orang dari keluarga Wibowo di Amerika mempercayai saya? Jadi kekhawatiranmu sama sekali tidak perlu, kata Ariel. Helen mendengus dingin dan berkata, kamu tahu, jika kamu berani memiliki ide seperti itu, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Betapa mampunya kamu. Aku yakin kamu sangat ahli dalam hal itu. Jelas, Ariel mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, dan berkata, selama kamu tidak mempermalukan saya pikir kita bisa bekerja sama dengan senang hati. Bersambung.